Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, saya ingin meminta izin kepada Bapak Sparta untuk menampilkan hasil diskusi kami tentang materi analisis laporan keuangan kelompok kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 1. Reviarti Susandi 2019 12 11 021. Yang kedua, Retno Dening Tias dengan NIM 2019 12 11 037. Yang ketiga, Maila Sofa Yuning Tias dengan NIM 2019 12 11 047. Analisis aktivitas investasi antar perusahaan. Pengertian: aktivitas investasi adalah aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas yang telah terjadi untuk sumber daya yang dimaksud untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Yang pertama, aktivitas antar perusahaan. Sekuritas investasi, perusahaan menginvestasikan aset dalam sekuritas investasi atau yang disebut dengan marketable securities. Investasi ini digunakan untuk investasi pada pabrik, peralatan, dan aset operasi lain, atau dapat digunakan sebagai dana pembayaran kewajiban. Tujuan penyimpanan sementara ini adalah untuk menggunakan kas yang mengatur secara produktif. Jenis-jenis sekuritas investasi dapat berupa utang atau ekuitas sekuritas utang, atau yang disebut dengan debt securities. Debt securities adalah sekuritas yang mewakili hubungan sebagai kreditor terhadap pihak lain. Misalnya, ada obligasi perusahaan lain, obligasi pemerintah, surat utang, dan sekuritas pemerintah kota. Sekuritas ekuitas atau equity securities merupakan sekuritas mewakili kepemilikan pada entitas lain. Misalnya, ada saham biasa dan saham preferen yang tidak dapat ditarik kembali. Akuntansi untuk sekuritas investasi. Akuntansi sekuritas investasi ini diatur oleh SFAS 115, yaitu dengan menyatakan bahwa investasi dapat dilaporkan pada neraca berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar nilai pasar tergantung dari jenis sekuritas dan tingkat pengaruh yang dimiliki perusahaan terhadap perusahaan yang diinvestasikan atau yang disebut dengan invest company. Nilai wajar yang disebut fair value atau aset merupakan harga tukar aset dalam suatu transaksi normal. Saat ini antara pihak yang bersedia jika suatu aset bisa diperdagangkan. Nilai wajarnya dengan langsung ditetapkan dari publikasi harga pasarnya. Jika tidak ada publikasi harga pasar untuk suatu aset, nilai wajar ditentukan berdasarkan biaya historisnya. Yang B, aktivitas internasional. Yang pertama, perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah transaksi bisnis antara pihak-pihak dari lebih satu negara. Contoh transaksi bisnis itu adalah ekspor-impor produk, pembelian bahan baku dari luar negeri, hingga investasi di negara lain. Kegiatan perdagangan internasional bisa dilakukan penduduk suatu negara dengan warga negara lain, individu berlainan negara, individu dengan pemerintah negara lain, atau pemerintah satu negara dengan negara lain.
Selanjutnya, mengekspor tidak langsung mengekspor barang dan jasa melalui berbagai jenis eksportir yang berbasis di dalam negeri. Mengekspor langsung merupakan mengekspor barang dan jasa oleh perusahaan yang memproduksinya. Perusahaan penjualan turnkey, proyek, atau ekspor teknologi, keahlian manajemen, dan peralatan modal. Selanjutnya, investasi luar negeri, investasi portofolio, investasi langsung, pembelian saham dan obligasi untuk tujuan mendapatkan laba atas dana yang diinvestasikan. Investasi portofolio, pembelian saham yang cukup dalam sebuah perusahaan untuk memperoleh kontrol manajemen yang signifikan. Investasi langsung, pemanufakturan di luar negeri. 1. Cabang yang dimiliki secara keseluruhan, memulai dari tanah sampai membangun pabrik baru, mengambil alih perusahaan yang sedang berjalan, membeli distributornya. 2. Usaha patungan kontrak manajemen, badan usaha yang dibentuk oleh perusahaan internasional dan para pemilik lokal. Badan usaha yang dibentuk oleh dua perusahaan internasional untuk tujuan melakukan bisnis di pasar. Ketiga, badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah, biasanya di negara tempat investasi dilakukan. Dan sebuah perusahaan internasional, kerjasama yang dilakukan antara dua atau lebih perusahaan dalam proyek yang lamanya terbatas. Yang ketiga ada perjanjian lisensi. Perjanjian kontraktual di mana sebuah perusahaan memberikan akses kepada hak paten, rahasia dagang atau teknologinya kepada perusahaan lain dengan mendapatkan bayaran. Yang keempat ada waralaba. Suatu bentuk pemberian lisensi di mana sebuah perusahaan mengadakan kontrak dengan perusahaan lain untuk mengoperasikan jenis usaha tertentu di bawah nama yang dibentuk sesuai dengan aturan-aturan tertentu. Yang kelima ada pemanufakturan kontrak perjanjian, di mana sebuah perusahaan mengadakan kontrak dengan perusahaan lain untuk memproduksi produk sesuai dengan spesifikasi, tetapi menerima tanggung jawab pada pemasaran. Yang C ada akuntansi metode ekuitas. Metode ekuitas adalah metode akuntansi di mana investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, ditambah atau dikurangi untuk mengakui bagian laba atau rugi investasi setelah tanggal perolehan. Metode ekuitas didasarkan pada teori bahwa akuntansi untuk suatu investasi dalam sebuah perusahaan atau anak perusahaan harus paralel dengan akuntansi perusahaan induk. Hubungan perusahaan induk dan anak tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi dalam kepemilikan modal pada perusahaan anak memerlukan perlakuan atau penyesuaian pada perusahaan induk. Berdasarkan metode ekuitas, maka yang pertama ada investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan disesuaikan dengan keuntungan, kerugian, dan dividen. Yang kedua ada investor akan mencatat laba dari perusahaan investasi bila perusahaan investasi memperoleh laba dan akun investasi akan bertambah. Yang ketiga ada investor akan mencatat kerugian dari perusahaan investasi bila perusahaan investasi menderita kerugian, dan ini akan dicatat sebagai pengurang akun investasi. Dapat disimpulkan bahwa bila memiliki investasi antara 20-50%,
saham biasa sebuah perusahaan, maka umumnya investor tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan atas kegiatan-kegiatan keuangan dan operasi perusahaan penerbit saham. Setiap akhir periode, harga pokok tersebut akan disesuaikan dengan laba rugi yang diperoleh perusahaan penerbit saham. Dividen yang diterima dicatat sebagai pengurang saldo perkiraan investasi dalam saham. Jadi, ekuitas perusahaan pemegang saham anak akan berubah akibat yang pertama adanya laba rugi yang diperoleh perusahaan anak. Yang kedua, adanya pembagian dividen perusahaan anak. Yang ketiga, akibat penanaman modal baru. Dalam hal pencatatan investasi saham pada perusahaan anak, selalu diadakan penyesuaian anak, sehingga rekening investasi saham senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi pada perusahaan anak. Maka metode yang dipakai adalah metode ekuitas. Selanjutnya, exercise 42. K2 Sport, grosir yang telah berbisnis selama 2 tahun, membeli persediaannya dari berbagai pemasok. Selama 2 tahun ini, harga setiap pembelian lebih rendah dari pembelian sebelumnya. K2 menggunakan metode biaya atau pasar yang lebih rendah atau FIFO untuk menilai persediaannya. Biaya awal persediaan melebihi biaya penggantian, tetapi di bawah nilai realisasi bersih, atau juga nilai realisasi bersih dikurangi margin laba normal lebih rendah daripada biaya penggantian persediaan. A. Kriteria apa yang harus digunakan dalam menentukan biaya untuk dimasukkan ke dalam persediaan? B. Mengapa aturan biaya atau pasar yang lebih rendah digunakan dalam menilai inventaris? C. Berapa jumlah K2 yang harus melaporkan persediaannya di neraca? Jelaskan penerapan aturan biaya atau pasar yang lebih rendah dalam situasi ini. D. Apa yang akan menjadi efek pada persediaan akhir dan laba bersih untuk tahun kedua jika K2 menggunakan metode persediaan biaya atau pasar yang lebih rendah atau rata-rata daripada metode biaya atau pasar yang lebih rendah atau FIFO, metode persediaan? Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah yang A. Biaya persediaan mencakup semua biaya yang wajar dan perlu untuk menyiapkan persediaan untuk dijual. Biaya ini tidak hanya mencakup harga pembelian persediaan, tetapi juga biaya lain yang diperlukan untuk menyiapkan persediaan untuk dijual. Poin yang B, aturan biaya atau pasar yang lebih rendah menghasilkan estimasi arus kas masa depan yang lebih realistis untuk direalisasikan dari penjualan persediaan ketika pasar kurang dari biaya. Aturan ini konsisten dengan prinsip konservatisme dan mengakui atau mencocokkan kerugian yang diantisipasi dalam laporan laba rugi untuk periode di mana penurunan harga akan terjadi. Poin yang C ada persediaan K2 harus dilaporkan pada neraca pasar. Secara khusus, menurut aturan biaya atau pasar yang lebih rendah, pasar didefinisikan sebagai biaya penggantian. Namun, pasar tidak dapat melebihi nilai realisasi bersih dan tidak boleh kurang dari nilai realisasi bersih, dikurangi margin keuntungan normal. Untuk K2 sendiri, biaya pengganti adalah antara nilai realisasi bersih dan nilai realisasi bersih dikurangi margin keuntungan normal. Oleh karena itu, pasar ditetapkan sebagai biaya penggantian. Karena pasar kurang dari biaya awal, persediaan harus dilaporkan di pasar.
Poin yang D, jawabannya ada persediaan akhir dan laba bersih akan sama baik di bawah biaya rata-rata atau pasar atau yang lebih rendah dari biaya pasar FIFO. Dalam periode penurunan harga, biaya yang lebih rendah atau aturan pasar menghasilkan penurunan persediaan ke pasar. Oleh karena itu, laba bersih dengan menggunakan salah satu metode persediaan sangat mirip. Selanjutnya, exercise 4.10. Lihat laporan keuangan Comparable Shop Company pada lampiran A. Yang A, hitunglah langkah-langkah analitis berikut yang diterapkan pada Comparable Shop untuk tahun 10 dan 11. Yang pertama, hitunglah rata-rata masa hidup total pabrik dan peralatan. Kedua, rata-rata umur pabrik dan peralatan. Yang ketiga, rata-rata sisa umur pabrik dan peralatan. Yang B, didiskusikan pentingnya rasio ini untuk analisis comparable shop. Jawabannya yang A. Yang ke-1, rata-rata masa hidup total pabrik dan peralatan. Pabrik dan peralatan kotor dibagi 11 berarti 2.538 dibagi 194,5 hasilnya 13,05 tahun. Pada tahun ke-10 2.404,1 dibagi 184,1 hasilnya 13,06 tahun. Bangunannya itu ada 159 dikali 758,7 di tahun 11, 746,5 di tahun 10, lalu itu ditambah mesin dan peralatan 160 dikali 179,3 di tahun 11 dan 1657,6 di tahun 10. Yang kedua, rata-rata umur pabrik dan peralatan. Itu rumusnya akumulasi penyusutan dibagi beban penyusutan tahun berjalan. Pada tahun ke-11, 1.131,5 dibagi 194,5 hasilnya 5,82 tahun. Pada tahun ke-10, 1.017,2 dibagi 184,1 sama dengan 5,53 tahun. Dari catatan comparable 16 atau 162. Yang ketiga, rata-rata sisa umur peralatan pabrik, itu rumusnya pabrik dan peralatan bersih, dibagi beban penyusutan tahun berjalan. Pada tahun ke-11, 2.538 dikurang 1.131,5 dibagi 194,5 itu hasilnya 7,23 tahun. Pada tahun ke-10, 2.404,1 dikurang 1.017,2 terus dibagi 184,1 itu hasilnya 7,53 tahun. Pabrik dan peralatan kotor dikurangi dengan akumulasi penyusutan tersebut. B. Umumnya, rasio ini dapat digunakan untuk menilai kebijakan penyusutan perusahaan, baik dari waktu ke waktu atau temporal maupun untuk tujuan perbandingan dengan perusahaan lain di industri yang sama. Seorang analisis harus berhati-hati setiap kali dibuat perbandingan antara perusahaan. Sering ada alasan ekonomi untuk metode dan asumsi depresiasi yang berbeda yang dapat dikaburkan dalam penyajian kembali hasil yang sederhana. Misalnya, Campbell menggunakan penyusutan garis lurus untuk pabrik dan peralatan.
Perusahaan lain mungkin menggunakan metode yang dipercepat, seperti saldo menurun ganda. Pemilihan metode yang berbeda mungkin mencerminkan perbedaan mendasar dalam filosofi dan tindakan manajemen terhadap pembiayaan dan pemeliharaan modal. Juga dengan perusahaan padat modal, margin keuntungan mungkin tidak mencerminkan biaya yang lebih tinggi yang mungkin dikeluarkan untuk mengganti aset pabrik yang ada secara khusus. Ketiga ukuran ini untuk Campbell menggunakan tidak ada perubahan nyata dari tahun 10 ke tahun 11. Namun, analisis yang lebih lengkap dari dugaan ini akan melibatkan perbandingan ukuran Campbell dengan yang berhasil dari pesaing. Selanjutnya ada problem 4 strip 2. BigBook.com menggunakan akuntansi persediaan LIFO, catatan atas laporan keuangan BigBook.com. Tahun 9 mengungkapkan hal berikut, memiliki tarif pajak marginal 35%. Persediaan di sini ada persediaan bahan baku, produk jadi, dan total. Tahun ke-8 sama tahun ke-9, jadi tahun lalu sama tahun sekarang. Bahan baku ada 392,675 US dollar. Di tahun ke-9 ada 369,725 US dollar. Produk jadi di tahun ke-8 ada 401,342. Dan di tahun ke-9 ada 377,104. Totalnya di total dari bahan baku sama produk jadinya di tahun ke-8 ada 794,017. Di tahun ke-9 di total ada 746.829. Kurang LIFO survive-nya ada 46.000 di tahun ke-8 dan 50.000 di tahun ke-9. Total dari semuanya ada 748,017 US dollar, dan di tahun ke-9 ada 696,829 US dollar. Ditanyakan yang A, tentukan jumlah laba ditahan tahun 9 dari BigBook.com berubah jika FIFO digunakan. Yang B, ada tentukan jumlah perubahan laba bersih BigBook.com tahun ke-9 jika FIFO digunakan untuk tahun ke-8 dan ke-9. Di pertanyaan selanjutnya yang C, ada diskusikan kegunaan LIFO untuk menyatakan kembali FIFO dalam analisis BigBook.com. Jawaban yang A, penyesuaian laba ditahan tahun 9 untuk LIFO menjadi FIFO perubahan. Sama dengan cadangan LIFO dikali dalam kurung 1 dikurangi tarif pajak, tutup kurung, dikurangi buka kurung 50.000 US dollar, tutup kurung, dikali buka kurung 1 dikurangi 35, tutup kurung, sama dengan kenaikan sejumlah 32.500 US dollar. Yang B, ada penyesuaian laba bersih tahun 9 untuk LIFO ke FIFO, perubahan untuk tahun 8 dan 9, perubahan cadangan LIFO dikali buka kurung 1 dikurangi tarif pajak, tutup kurung, sama dengan buka kurung Kurawa 46.000 US dollar, tutup kurung, dikurangi 50.000 US dollar, tutup kurung Kurawa, dikali buka kurung 1 dikurangi 35, tutup kurung, dikurangi kenaikan
sama dengan kenaikan sebesar 2.600 US dollar. Yang C, ada tujuan analisis utama saat ini membuat pernyataan kembali LIFO ke FIFO adalah untuk satu, mencapai komparabilitas yang lebih baik antara perusahaan yang menggunakan metode inventaris yang berbeda. Dan yang kedua, mendapatkan ukuran yang lebih baik dengan menggunakan biaya yang lebih baru dari nilai inventaris di neraca. Selanjutnya, problem 410. J Manufacturing mulai beroperasi 5 tahun lalu menghasilkan probos instrumen medis baru yang diharapkan dapat dijual ke dokter dan rumah sakit. Permintaan untuk probos jauh melebihi ekspektasi awal dan perusahaan tidak dapat mendapatkan probos yang cukup untuk memenuhi permintaan. Perusahaan membuat produk ini menggunakan peralatan yang dibuat sendiri pada awal pengoperasian. Untuk memenuhi permintaan dibutuhkan peralatan yang lebih efisien. Perusahaan memutuskan untuk merancang dan membangun sendiri peralatan baru yang lebih efisien ini. Satu bagian pabrik dikhususkan untuk pengembangan peralatan baru dan staf khusus dipekerjakan. Dalam 6 bulan, sebuah mesin dikembangkan dengan biaya sebesar $170.000 yang berhasil meningkatkan produksi dan mengurangi biaya tenaga kerja secara substansial. Dipicu oleh keberhasilan mesin baru ini, perusahaan membangun 3 mesin lagi dengan jenis yang sama dengan biaya masing-masing sebesar $80.000. Yang pertanyaannya A, selain memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak luar dalam waktu yang diinginkan, mengapa perusahaan mungkin membangun sendiri aset tetap untuk digunakan sendiri? Yang B, umumnya biaya apa yang harus dikapitalisasi perusahaan untuk aset tetap yang dibangun sendiri? Yang C, diskusikan kepatuhan termasuk dalam biaya kapitalisasi aset yang dibangun sendiri. Yang pertama, kenaikan biaya overhead yang disebabkan oleh pembangunan sendiri di aset tetap. Yang kedua, bagian biaya overhead yang proporsional dengan dasar yang sama seperti yang diterapkan pada barang yang diproduksi untuk dijual. Yang D, diskusikan perlakuan akuntansi untuk jumlah $90.000 dikali $170.000 dikurangi $80.000, di mana biaya mesin pertama melebihi biaya mesin berikutnya. Selanjutnya, yang A, perusahaan mungkin ingin membangun aset tetapnya sendiri daripada memperolehnya dari pihak luar untuk menggunakan fasilitas dan atau personil yang menganggur. Dalam beberapa kasus, aset tetap dapat dibangun sendiri untuk menghasilkan penghematan biaya yang diharapkan. Dalam kasus lain, persyaratan untuk aset menuntut pengetahuan, keterampilan, dan bakat khusus yang tidak tersedia di luar perusahaan. Selain itu, perusahaan mungkin ingin merahasiakan proses pembuatan produk tertentu sebagai rahasia dagang. Yang B, biaya yang harus dikapitalisasi untuk aset tetap yang dibangun sendiri, termasuk semua biaya material dan tenaga kerja langsung dan tidak langsung, yang dapat diidentifikasi dengan konstruksi. Semua biaya overhead langsung yang dapat diidentifikasi dengan aset yang sedang dibangun juga harus dikapitalisasi. Contohnya, elemen biaya yang harus dikapitalisasi selama masa konstruksi termasuk biaya untuk
lisensi, izin, biaya penyusutan peralatan yang digunakan dalam konstruksi, pajak, asuransi, bunga pinjaman, dan biaya serupa lainnya yang terkait dengan aset yang sedang dibangun. Next. Yang C, 1. Kenaikan biaya overhead akibat pembangunan sendiri, aktiva tetap harus dikapitalisasi. Biaya-biaya ini tidak akan timbul jika aset belum dibangun. Proposisi ini berlaku terlepas dari apakah pabrik beroperasi pada kapasitas penuh atau tidak. Tidaklah tepat untuk menaikkan harga pokok barang jadi dengan biaya yang tidak timbul dalam pembuatannya dan yang tidak akan terjadi jika aktiva tetap belum diproduksi. Namun, jika total biaya konstruksi atas aset tetap yang dibangun sendiri secara substansial melebihi kegunaan bisnis dan ekonominya, kelebihan biaya tersebut tidak dikapitalisasi, tetapi dicatat sebagai kerugian. 2. Jelas bahwa biaya yang dikapitalisasi dari aset yang dibangun sendiri harus mencakup bagian overhead yang proporsional dengan dasar yang sama seperti yang beroperasi pada kapasitas penuh pada saat aset tetap dibangun. Dalam keadaan ini, biaya barang jadi yang diproduksi tidak boleh dinaikkan sebagai biaya overhead untuk barang-barang yang produksinya telah hilang. Kegiatan mengganti produksi barang untuk dijual harus dibebankan biaya overhead terkait. Yang D ada biaya senilai 90.000 US dollar, di mana mesin awal melebihi biaya mesin berikutnya. Harus dikapitalisasi. Tidak diragukan lagi, ada manfaat besar di masa depan yang diharapkan dari penggunaan mesin ini. Ada manfaat besar di masa depan yang diharapkan dari penggunaan mesin ini, karena periode mendatang akan mendapatkan keuntungan dari pengeluaran ekstra yang diperlukan untuk mengembangkan mesin awal. Semua biaya pengembangan harus dikapitalisasi dan selanjutnya dikaitkan dengan pendapatan terkait yang dihasilkan dari penjualan produk yang diproduksi. Namun, jika tidak digunakan, bahwa kelebihan biaya produksi mesin pertama adalah akibat dari efisiensi atau kegagalan yang tidak berkontribusi pada keberhasilan pengembangan mesin. Biaya ini harus diakui sebagai kerugian luar biasa. Periode selanjutnya tidak boleh dibebani dengan biaya yang timbul dari biaya yang tidak diharapkan. Menghasilkan manfaat masa depan, memanfaatkan kelebihan biaya sebagai biaya mesin awal dapat dibenarkan berdasarkan aturan umum penelitian aset, yang berarti aset yang diperoleh harus dibebankan dengan semua biaya yang timbul untuk memperoleh aset dan menempatkannya dalam layanan. Sekian dari presentasi kami. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.